Sahabat Muslim, apakah kamu tahu bahwa ada 5 golongan yang diharamkan masuk surga? Golongan-golongan ini adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah dan akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat. Siapa saja mereka, dan bagaimana kita bisa menjauhi sifat-sifat mereka? Mari simak penjelasan kami dalam video ini sahabat Muslim. Bagi sahabat Muslim yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah 5 golongan yang diharamkan masuk surga. Golongan pertama adalah orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya lebih baik, lebih mulia, atau lebih berhak daripada orang lain. Orang yang sombong tidak mau mengakui kebenaran, tidak mau menghormati orang lain, dan tidak mau taat kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 37, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak dapat mencapai tinggi gunung." Lalu sahabat Muslim, bagaimana cara kita untuk menghindari sifat sombong? Pertama, kita harus selalu ingat bahwa segala nikmat, kelebihan, atau keunggulan yang kita miliki adalah dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Kedua, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya dan tidak merasa puas dengan apa yang kita capai. Ketiga, kita harus selalu rendah hati, santun, dan hormat kepada sesama makhluk Allah, terutama kepada orang tua, guru, dan ulama. Keempat, kita harus selalu mencari ilmu dan mengamalkannya dengan ikhlas, tanpa riya, ujub, atau sum'ah. Golongan kedua sahabat Muslim adalah orang yang zalim. Orang yang zalim adalah orang yang melakukan kezaliman, seperti menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain, atau menzalimi hak-hak Allah. Orang yang zalim tidak peduli dengan akibat perbuatannya, tidak takut dengan murka Allah, dan tidak berharap dengan rahmat Allah. Orang yang zalim akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, "Takutlah kamu kepada kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu sahabat Muslim, bagaimana cara kita untuk menghindari sifat zalim? Kita harus selalu ingat bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui segala yang kita lakukan, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Jadi sahabat Muslim, mari kita bersama-sama membersihkan hati kita dari sifat zalim dan menghiasi diri kita dengan sifat adil. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keadilan Allah dan surganya yang penuh keadilan. Dan golongan yang ketiga sahabat Muslim, adalah orang yang munafik. Orang yang munafik adalah orang yang berpura-pura beriman, padahal di dalam hatinya kafir. Orang yang munafik tidak memiliki kejujuran, konsistensi, atau tanggung jawab dalam beragama. Orang yang munafik hanya mengikuti agama Islam karena mengharapkan dunia, bukan akhirat. Orang yang munafik akan mendapatkan tempat yang paling rendah di neraka. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang munafik yang berwujud seperti orang-orang Muslim, tetapi di dalam hati mereka ada kekafiran. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sahabat Muslim, kita harus selalu mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, tanpa riya, sum'ah, atau takabur, dan kita harus selalu menjaga lisan dan perbuatan kita dari dusta, ghibah, namimah, atau fitnah. Untuk itu sahabat Muslim, marilah kita bersama-sama membersihkan hati kita masing-masing. Golongan selanjutnya sahabat Muslim, adalah orang yang berzina. Orang yang berzina adalah orang yang melakukan hubungan jima di luar nikah, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Orang yang berzina tidak menghargai kemuliaan diri, keluarga, dan agama. Mereka tidak menjaga pandangan, perkataan, dan perbuatan dari hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Untuk menghindari hal tersebut sahabat Muslim, kita harus selalu menjaga pandangan kita dari hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat, seperti menonton film, gambar, atau video jimak, membaca buku, majalah, atau artikel yang mengandung unsur erotis, atau melihat aurat orang lain yang tidak halal bagi kita. Jadi, sahabat Muslim, mari kita bersama-sama membersihkan hati kita dari sifat berzina dan menghiasi diri kita dengan sifat ifah atau menjaga diri. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kebersihan diri dari Allah dan surganya yang penuh kebersihan.
Golongan yang terakhir atau yang kelima sahabat muslim, adalah orang yang membunuh. Orang yang membunuh adalah orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Orang yang membunuh tidak menghormati hak hidup, kehormatan, dan keamanan orang lain. Orang yang membunuh tidak menghargai nikmat Allah yang telah memberikan nyawa kepada setiap makhluknya. Orang yang membunuh akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 93. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, serta mengutukinya dan menyediakan azab yang besar baginya. Untuk itu sahabat muslim, kita harus selalu menghormati hak hidup, kehormatan, dan keamanan orang lain, baik muslim maupun non-muslim, baik saudara maupun musuh, baik teman maupun lawan. Dan kita harus selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat menimbulkan amarah, dendam, atau kebencian, seperti memaafkan kesalahan orang lain, berdamai dengan orang yang berselisih, dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Jadi, sahabat muslim, mari kita bersama-sama membersihkan hati kita dari sifat membunuh dan menghiasi diri kita dengan sifat rahmah atau kasih sayang. Dengan begitu, kita akan mendapatkan rahmat Allah dan surganya yang penuh rahmat. Sahabat muslim, demikianlah penjelasan kami tentang 5 golongan yang diharamkan masuk surga. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh, sehingga kita dapat meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini sahabat muslim, adalah golongan pertama yang diharamkan masuk surga adalah orang yang sombong. Cara menghindari sifat sombong adalah dengan selalu bersyukur, rendah hati, hormat, dan mencari ilmu. Golongan kedua yang diharamkan masuk surga adalah orang yang zalim. Cara menghindari sifat zalim adalah dengan selalu berlaku adil, jujur, amanah, dan memaafkan. Golongan ketiga yang diharamkan masuk surga adalah orang yang munafik. Cara menghindari sifat munafik adalah dengan selalu beriman dengan sebenar-benarnya, mengamalkan ajaran Islam dengan ikhlas, dan menjaga lisan dan perbuatan dari dusta, ghibah, namimah, atau fitnah. Golongan keempat yang diharamkan masuk surga adalah orang yang berzina. Cara menghindari sifat berzina adalah dengan selalu menjaga pandangan, perkataan, dan perbuatan dari hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat. Golongan kelima yang diharamkan masuk surga adalah orang yang membunuh. Cara menghindari sifat membunuh adalah dengan selalu menghormati hak hidup, kehormatan, dan keamanan orang lain, dan menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam pembunuhan. Sahabat muslim, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf. Jika ada saran atau kritik, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami sahabat muslim. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.